dan Transmigrasi Makassar. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat ya, tadi Bapak Ibu sudah istirahat sejenak dan sekarang kita melanjutkan kegiatan kita hari ini. Dan saat ini kita sudah masuk ke sesi kedua di kegiatan pelatihan. Dan untuk informasi awal, kami ingin ketahui yang hadir di sini jumlahnya saat ini 9 orang. Ada yang berfungsi sebagai bendahara kah di BUMDesnya masing-masing? Bisa mengacungkan tangan secara langsung? Yang bendahara? Oh, ada bendahara, Pak Arfandi, ada lagi dari Dinas DPD. Saya Bu Sri. Yang mana? Bu Sri? Ya, Bu Sri, siapa lagi? 2 orang. Jadi walaupun mungkin bukan bendahara, tapi diharapkan seluruh pengurus BUMDes juga mengetahui tentang bagaimana melakukan akuntansi, memahami akuntansi BUMDesa, sehingga pada saat, apalagi kalau fungsi Bapak sebagai seorang ketua, sehingga disodori oleh bendaharanya terkait dengan pelaporan keuangan, jadi paham untuk membaca. Jadi nanti tidak dikelabui, misalnya ya, dikelabui oleh bendaharanya. Jadi walaupun mungkin tidak bertugas sebagai bendahara, mudah-mudahan pengetahuan yang nantinya akan kita pelajari hari ini bisa memberikan tambahan untuk mengetahui atau bagaimana mempelajari sebuah laporan keuangan. Baik Bapak Ibu, sudah semangat? Masih semangat ya? Ya, semoga masih semangat. Dan hari ini kita masuk ke bagaimana memahami akuntansi sederhana badan usaha milik desa. Tadi Bapak Ibu sudah belajar tentang pemasaran dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Ibu IPA sudah cukup jelas terkait apa yang dapat Ibu lakukan di dalam hal memasarkan produk yang dihasilkan oleh BUMDes, baik itu berupa jasa maupun berupa barang. Baik Bapak Ibu, materi ini sudah saya share tadi siang. Mudah-mudahan sudah ada yang sempat membaca dan melihat apa yang kita akan pelajari bersama-sama hari ini. Dan kalaupun belum sempat melihat, mudah-mudahan saat ini sudah memiliki materinya. Jadi kami harapkan ketika pembelajaran dimulai, ada bayanganlah terkait apa yang kita ingin pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang akuntansi keuangan BUMDesa. Jadi sudah 4 materi dengan beragam informasi yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu di dalam menambah pengetahuan Bapak Ibu dalam mengelola BUMDesnya. Tujuan pembelajaran, jadi setelah pembelajaran ini Bapak Ibu nanti diharapkan mampu menjelaskan tentang definisi akuntansi, kemudian prinsip dasar akuntansi, kemudian kaidah umum akuntansi, persamaan akuntansi, pengadministrasian keuangan BUMDesa, bagaimana melakukan proses penjurnalan, dan pada akhirnya nanti akan dihasilkan laporan keuangan berupa laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Yang sudah melakukan laporan keuangan, membuat laporan keuangan, apakah sudah pernah juga membuat laba rugi, perubahan modal, dan neraca? Saya pikir sudah ya, karena sebagai pengurus BUMDes, apalagi Bapak Ibu berfungsi sebagai seorang bendahara, pasti akan bekerja dengan dan tidak asing dengan yang namanya laporan keuangan. Apa itu akuntansi? Saya pikir akuntansi bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu sekalian. Apa itu akuntansi? Jadi akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kerja dan kondisi keuangan BUMDesa. Jadi akuntansi itu merupakan metode dan prosedur untuk mengumpulkan, jadi diperhatikan mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi mengenai keuangan dan operasi perusahaan, dalam hal ini badan usaha milik desa. Dan juga secara praktis kita bisa mengatakan bahwa akuntansi itu dapat diartikan sebagai sebuah pencatatan
dan pelaporan keuangan atau metode pencatatan transaksi. Jadi kalau kita berbicara tentang akuntansi, berarti yang kita bayangkan adalah bagaimana metode pencatatan yang Bapak Ibu lakukan, sehingga pada akhirnya nanti bisa menghasilkan sebuah laporan keuangan yang benar, yang bisa dibaca oleh yang memiliki kepentingan dengan badan usaha milik desa. Jadi akuntansi itu pencatatan dan pelaporan keuangan atau metode pencatatan transaksi keuangan sebagai unit rumah tangga usaha dengan prinsip imbang berpasangan, menggolongkan, menjumlahkan, dan menghitung agar dapat menyajikan informasi keuangan yang rinci, bermakna, sistematis, lengkap, benar, dan tepat waktu. Itulah yang disebut dengan akuntansi. Jadi sebuah pencatatan yang di dalamnya akan kita lakukan berbagai macam metode yang pada akhirnya bisa menghasilkan sebuah laporan keuangan. Prinsip dasar akuntansi sendiri adalah pertama, prinsip entitas ekonomi. Maksudnya dalam hal ini, kekayaan BUMDes harus dipisahkan dengan kekayaan desa. Harus dipisahkan dengan kekayaan pribadi pengurus dari BUMDes tersebut. Begitu juga dengan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu harus dilaporkan secara terpisah. Jangan laporan keuangannya desa misalnya masuk ke laporan keuangannya BUMDes. Jadi masing-masing. Jadi prinsip entitas. Jadi masing-masing memiliki kekayaan sendiri. Begitu juga dengan laporan keuangan sendiri. Kemudian prinsip periode akuntansi. Akuntansi, informasi yang terdapat di akuntansi itu disajikan secara berkala. Jadi ada periodenya. Misalnya, kalau berdasarkan PP 11 tahun 2021 itu disebutkan bahwa pelaporan keuangan sudah harus disampaikan per semester dan per tahun. Nah, ini yang harus diketahui oleh bendahara sekarang. Per semester berarti per 6 bulan. Jadi laporan keuangan nanti periodenya adalah Januari sampai dengan Juli ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi nanti untuk periode kedua Juli sampai Desember. Jadi ada periodenya. Jadi kalau misalnya per periode ya seperti periode tahun 2021 nanti disajikan di Januari sampai Juli 2021. Kemudian prinsip satuan moneter. Jadi prinsip dalam akuntansi bahwa semua informasi yang disajikan di laporan keuangan itu dalam bentuk dirupiahkan. Jadi suatu saat Bapak Ibu menerima bantuan misalnya ya dari DPMD, misalnya DPMD Maros. Jadi masing-masing BUMDes menerima bantuan misalnya printer. Jadi berarti ada tambahan modal bagi BUMDes. Jadi yang dimasukkan bukan printernya, tapi nilai dari printer yang diberikan. Misalnya diperkirakan nilainya sekian, nilai itulah yang dimasukkan di dalam laporan keuangan. Kemudian prinsip pengungkapan penuh. Jadi informasi yang disajikan itu harus informatif, artinya mudah dibaca dan harus lengkap. Selain prinsip, ada juga kaidah umum yang harus diketahui oleh seorang pengelola badan usaha milik desa. Kaidah umum akuntansi pertama kronologis. Artinya transaksi dicatat berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Jadi kalau misalnya terjadi hari ini dicatat hari ini tanggal 20 maaf, hari ini tanggal 24. Jadi hari ini tanggal 24 jamnya jam sekian, jam berlangsungnya transaksi tersebut. Jadi seorang bendahara yang nantinya bertugas harus teliti. Jadi jangan sampai karena mengandalkan ingatan transaksi yang terjadi hari ini tidak dicatat. Nanti pada saat keesokan harinya baru dicatat. Yang terjadi bisa terbolak-balik. Jangan sampai transaksi yang terjadi di jam 1 tadi siang pindah ke jam 7 pagi misalnya atau jam 8 pagi. Itu sudah tidak kronologis lagi. Artinya transaksi dicatat berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Kemudian harus sistematis. Jadi transaksi yang disajikan maaf.
Transaksi yang disajikan harus sistematis, berarti bahwa pencatatan, penggolongan, penomoran, periwayatan, dan perhitungan dilakukan dengan urutan proses dan instrumen tertentu yang jelas dan masuk akal. Jadi sistematis. Jadi pencatatannya termasuk dalam hal ini bagaimana penggolongannya, penomorannya, periwayatannya, dan penghitungannya nanti dilakukan berdasarkan urutan dari prosesnya. Kalau memang pertama yang harus diproses, misalnya mencatat nomor transaksi, berarti itu dulu yang harus dilakukan. Jangan sebelum mencatat urutan bukti transaksinya sudah pindah untuk menjumlahkan. Jadi berarti tidak sistematis. Jadi berdasarkan urutan-urutan pekerjaan yang nantinya harus dilakukan oleh seorang pengelola keuangan. Kemudian harus informatif, artinya menghasilkan informasi keuangan yang bermakna secara benar, lengkap, rinci, dan tepat waktu. Jadi informatif artinya memang lengkap, rinci, dan tepat waktu. Dan terakhir harus auditable, artinya dapat diperiksa kebenarannya dengan penelusuran proses, baik dalam hal ini pemeriksaan alat bukti, jadi alat bukti transaksi seperti nota, kwitansi, itu harus disimpan, atau catatan kecil misalnya. Dan dokumen transaksi keuangan yang asli harus disimpan secara rapi. Jadi harus diingat bahwa apapun transaksi yang terjadi, itu harusnya dilengkapi dengan bukti transaksinya. Persamaan dasar akuntansi. Nah, dari kaidah, kemudian kita dari prinsip, kemudian akuntansi. Nah, sekarang yang Bapak Ibu harus ketahui juga adalah persamaan dasar akuntansi. Ini dasar sekali yang harus diketahui oleh ketika Bapak Ibu ingin melakukan kegiatan pengelolaan keuangan. Jadi, persamaan dasar akuntansi adalah harta, aset, atau biasa orang sebut aktiva, itu sama dengan utang ditambah dengan modal. Jadi, apa yang kita punya itu ada yang misalnya warisan orang tua, ada juga misalnya yang pinjaman dari bank. Jadi berarti dalam hal ini adalah utang ditambah dengan modal. Urutannya seperti ini ya Pak. Jadi harta sama dengan utang atau kewajiban atau liabilitas sama dengan ditambah dengan modal. Jadi jangan kebalik. Kenapa? Karena ketika terjadi sesuatu yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah kewajiban, utangnya. Nah, sisa dari utang itu adalah baru menjadi modal dari si pemilik. Jadi kalau ada apa-apa, utang dulu yang harus diselesaikan, baru dari sisa utang itulah yang akan menjadi modal pemilik. Jadi asumsinya seperti itu, makanya persamaannya selalu harta atau aset sama dengan utang ditambah dengan modal. Apa itu harta? Jadi harta adalah harta dalam hal ini kalau istilah akuntansi, harta biasa disebut dengan kekayaan, atau ada juga yang menyebutkan aset, ada juga yang menyebutkan aktiva, itu sama saja. Jadi sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh BUMDes yang akan dimanfaatkan oleh BUMDes demi lancarnya kegiatan operasional sehari-hari. Dalam hal ini seperti uang kas. Jadi uang kas itu harta. Jadi ini diingat ya Bapak Ibu, harta itu sama seperti uang kas, piutang usaha, persediaan barang dagangan, perlengkapan toko atau kantor, asuransi, sewa dibayar di muka, tanah bangunan, peralatan atau perabot toko atau kantor, kendaraan operasional, dan lain-lain, itu semua disebut dengan harta. Jadi semua sumber daya yang dimiliki oleh BUMDes itu disebut dengan harta. Kemudian apa yang disebut dengan utang atau kewajiban atau liabilitas? Kalau yang disebut dengan kewajiban adalah kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu baik kepada pihak lain maupun kepada pihak internal. Dalam hal ini harus menyelesaikan utang usaha, harus menyelesaikan pinjaman bank, utang gaji kepada karyawan, atau utang pajak penghasilan. Jadi semua kewajiban hal yang harus dibayarkan oleh perusahaan itu disebut dengan utang. Kemudian modal. Apa itu modal atau ekuitas? Jadi modal itu adalah kekayaan bersih atau net asset yang artinya bahwa klaim pemilik atas kekayaan perusahaan yang diperoleh setelah seluruh kekayaan yang ada dalam perusahaan dikurangi dengan seluruh kewajiban perusahaan. Jadi
Modal itu adalah seluruh kekayaan perusahaan dikurangi dengan seluruh kewajiban perusahaan. Jadi itulah yang disebut dengan modal. Jelas ya? Jadi sudah tahu persamaan akuntansi sama dengan harta atau aset sama dengan utang ditambah dengan modal. Dan sebenarnya hal inilah yang menjadi dasar dari sebuah neraca. Yang biasanya menjadi kendala dan masalah ketika Bapak Ibu menyusun laporan keuangan adalah tidak pernah seimbang itu neracanya. Selalu ada yang lebih besar, apakah di bagian harta atau aset, ataukah jumlah dari utang ditambah dengan modal. Kenapa kira-kira tidak pernah seimbang? Biasanya terjadi karena ada kesalahan dalam memasukkan informasi pada saat Bapak Ibu menyusun laporan keuangan. Ya, biasanya terjadi seperti itu. Malah neraca tidak jadi lagi menjadi neraca bagi bendahara pada saat tidak mau seimbang, tapi sudah menjadi neraka. Baik, di dalam melakukan proses penyusunan laporan keuangan, jadi ingat ya, penyusunan laporan keuangan. Jadi kalau saya menyebutkan laporan keuangan, berarti itu sudah merujuk kepada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Jadi bagaimana mengadministrasikan keuangan itu sehingga nantinya menjadi laporan keuangan yang baik, laporan keuangan yang benar, laporan keuangan yang informatif bagi yang dilakukan oleh pengurus BUMDes yang nantinya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Yang pertama harus disiapkan adalah bukti transaksi. Selalu diingatkan kepada para pengurus BUMDes, dalam hal ini bendahara atau yang mengelola keuangan, bahwa transaksi apapun yang terjadi di BUMDes itu harus ada bukti transaksi. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya tiba-tiba ketua BUMDes mau meminta uang misalnya, mau mengurus sesuatu yang terkait dengan BUMDes, itu kan biasanya tidak ada kwitansinya. Kalau seperti itu, buatlah catatan kecil yang akan ditandatangani oleh yang bertanggung jawab. Jadi intinya pengeluaran sepeser apapun yang dilakukan oleh BUMDes harus ada bukti transaksi. Karena itu merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban. Kemudian yang disiapkan lagi adalah buku bantu atau pencatatan umum. Biasanya ini sama dengan kas umum. Jadi seluruh transaksi itu semua masuk di situ. Intinya tidak lupa saja. Jadi supaya tidak lupa bagi bendahara, karena kan terbatas ingatannya atau kadang ada hal yang kita lakukan kemudian tiba-tiba ada transaksi ternyata tidak tercatat, lupa. Nah, ini buku ini bisa dimanfaatkan. Dari buku ini Bapak Ibu bisa nanti mengiktisarkan, membuat untuk dimasukkan ke dalam jurnal. Jadi namanya penjurnalan. Dari menjurnal baru kita posting ke buku besar. Nah, informasi dari penjurnalan buku besar ini sudah bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu membuat laporan keuangan yang berupa laba rugi, perubahan modal pemilik, ekuitas itu perubahan modal pemilik, kemudian dihasilkan juga laporan neraca. Jadi, apa tujuan laporan keuangan? Dan apa laporan keuangan itu? Kalau laporan keuangan adalah, jadi ini merupakan hasil dari proses akuntansi. Jadi akuntansi yang baik dan benar pasti akan menghasilkan laporan keuangan yang baik. Jadi laporan keuangan ini hasil dari proses yang sudah kita lakukan di awalnya. Nanti berupa laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Jadi laporan keuangan hasil dari proses akuntansi yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Apa tujuan dari laporan keuangan ini? Pertama, kalau tujuan laporan keuangan ini menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Jangan sampai posisi keuangan seperti, oh ini perusahaannya laba, kelihatan di laba ruginya. Oh ini kenapa lebih banyak minusnya, berarti sudah mengalami kerugian. Jadi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambil keputusan ekonomi. Kalau dalam hal ini di BUMDes, biasanya adalah para pengelola operasional, kemudian bisa juga dari
pengawas, dan penasehat. Nah, tadi sudah dijelaskan ya laporan keuangan ada 3. Nah, laporan keuangan sebenarnya ada beragam, tapi yang akan kita pelajari hari ini ada 3. Nanti yang akan saling berkaitan. Laporan laba ruginya, laporan perubahan modal, dan akan berkaitan juga dengan neraca. Kenapa bertingkat seperti ini? Karena dari laporan rugi laba akan menghasilkan laporan informasi yang nantinya akan digunakan yang akan kita manfaatkan untuk membuat laporan perubahan modal. Kemudian dari informasi kedua ini, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal akan dimanfaatkan untuk kita dalam membuat neraca. Jadi apa isinya? Jadi laporan laba rugi itu berisi tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Kemudian laporan perubahan modal itu laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Periode waktu tertentu biasanya sama, kalau periode waktunya 6 bulan berarti semuanya 6 bulan. Kemudian kalau neraca berisi tentang laporan yang sistematis tentang posisi aktiva. Dalam aktiva kan kekayaan ya, harta, kewajiban, dan modal perusahaan per tanggal tertentu. Jadi tujuan neraca adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang seperti inilah yang biasanya diinginkan oleh suatu lembaga yang ingin bekerja sama dengan BUMDes. Jadi harus sehat laporan laba ruginya, harus benar laporan perubahan modalnya, dan harus seimbang neracanya. Karena ini yang dimanfaatkan atau ini yang bisa digunakan ketika Bapak Ibu ingin melakukan kerjasama dengan pihak tertentu, misalnya pihak bank. Jadi pihak bank biasanya mau melihat laporan keuangan BUMDes itu dalam bentuk yang seperti ini. Nah, ini siklus akuntansi. Bagaimana tata urutan ketika Bapak Ibu melakukan suatu pencatatan siklus akuntansinya? Jadi pertama yang harus dilakukan adalah lakukan dulu identifikasi dan analisis transaksi. Dalam hal ini memperhatikan nota-nota, kwitansi, atau bukti transaksi yang kita lakukan. Jadi dalam hal ini harus, kalau misalnya ada pengeluaran pribadi berarti tidak perlu dicatat kan. Jadi yang menyangkut usaha BUMDes. Setelah kita lakukan identifikasi, baru dicatat di jurnal. Nah, di sini langkah awal pencatatan ke jurnal itu harus benar. Karena kalau di sini saja sudah keliru, berarti yang lainnya ini pasti keliru. Makanya Bapak Ibu harus paham tentang bagaimana melakukan kegiatan penjurnalan. Selama ini kebiasaan BUMDes mungkin masih melakukan kegiatan pencatatan secara sederhana seperti transaksi, pengeluaran, pemasukan, pengeluaran atau transaksi, debit, kredit, seperti itu. Jadi belum melakukan kegiatan penjurnalan. Atau apakah ada yang sudah melakukan kegiatan penjurnalan? Bisa disebutkan di kolom chat bahwa BUMDes ini sudah melakukan kegiatan penjurnalan supaya ada informasi bagi kami bahwa sudah ada BUMDes yang paham tentang kegiatan penjurnalan. Nah, dari kegiatan penjurnalan di sini nanti ada akun-akun. Artinya akun itu nanti akan kita jelaskan lebih lanjut transaksi yang terjadi yang mempengaruhi kekayaan, mempengaruhi kewajiban, dan mempengaruhi modal dari BUMDes tersebut. Itu disebut dengan akun. Akun-akun itu nanti akan kita posting ke buku besar. Nah, berarti memang langkah awal yang harus dilakukan adalah paham tentang penjurnalan. Ini membantu Bapak Ibu, akan memudahkan Bapak Ibu dalam membuat laporan keuangan selanjutnya. Setelah dilakukan posting ke buku besar, baru disusun neraca. Kemudian setelah neraca, kita bikin jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian biasa dibikin kalau misalnya ada nilai yang tidak sesuai dengan apa yang kita lampirkan di awal. Biasanya kita membuatnya dalam bentuk jurnal penyesuaian. Setelah itu, kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah penyesuaian dalam bentuk neraca saldo, Bapak Ibu sudah bisa menyusun laporan keuangan. Terus laporan keuangan yang bagaimana, Bu? Ya, laporan keuangan yang seperti tadi. Ada laporan laba ruginya, ada laporan perubahan modalnya, dan ada laporan neracanya. Kemudian setelah itu baru kita bikin jurnal penutup.
Kemudian setelah jurnal penutup, dibikin lagi neraca saldo setelah penutupan. Baru terakhir kita membuat jurnal pembalik. Ini opsional yang dilakukan oleh, kalau kegiatan ini, yang 3 kegiatan ini opsional dilakukan atau pilihan bagi pengelola keuangan, bisa tidak dilakukan, bisa dilakukan. Nah, langkah pertama tadi, setelah melakukan identifikasi dan analisis transaksi, hal pertama yang dilakukan adalah penjurnalan. Nah, kita sekarang belajar tentang bagaimana melakukan proses penjurnalan. Apa itu jurnal? Nah, kalau kita bicara tentang jurnal, jurnal itu adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Kemudian proses pencatatan transaksi itu disebut dengan penjurnalan. Jadi ini kan kita mau melakukan penjurnalan karena kita mau proses mencatat, catatan, memindahkan, jadi menuliskan di proses transaksi tersebut ke dalam suatu tabel. Itu disebut dengan penjurnalan. Kalau misalnya jurnal itu biasanya ada jurnal umum, ada jurnal khusus. Jurnal khusus itu biasanya kalau pembelian semua. Kalau misalnya penjualan semua itu tidak perlu sebagai tambahan pengetahuan saja. Tapi yang Bapak Ibu harus ingat adalah jurnal itu catatan kronologis tentang transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan kegiatan penjurnalan, ada yang disebut dengan akun. Jadi akun. Jadi akun itu catatan akuntansi yang terperinci dan terpisah mengenai kenaikan atau penurunan saldo dari masing-masing aktiva. Jadi ketika kita membuat akunnya itu yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan saldo dari masing-masing aktiva. Aktiva itu kekayaan atau harta. Jadi masing-masing mempengaruhi kenaikan penurunan saldo dari masing-masing kekayaan, mempengaruhi kenaikan atau penurunan saldo di kewajiban atau utang, dan mempengaruhi kenaikan atau penurunan saldo dari modal. Jadi kalau misalnya ada transaksi penjualan barang, berarti kalau penjualan barang berpengaruh tidak terhadap BUMDes? Berpengaruh dalam apanya? Kalau penjualan barang berarti ada pendapatan yang diterima, berarti akan menaikkan dari pendapatannya. Jadi pendapatan dari BUMDes tersebut akan naik, berarti berpengaruh, berarti akunnya adalah pendapat. Jadi akun yang dituliskan adalah pendapatan. Jadi akun itu seperti semacam kegiatan-kegiatan yang berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan saldo dari masing-masing aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Nah, di akun ini biasanya ada kodenya, disebut dengan kode, atau kalau umum di akuntansi internasional disebutnya dengan COA ya, Chart of Account. Jadi ada kode masing-masing akun. Jadi kode masing-masing akun itu seperti ini. Jadi kalau misalnya dia aset atau harta atau kekayaan atau aktiva, jadi harus dimulai dari angka 1. Ini sudah aturannya. Jangan Bapak Ibu nanti membuat akun, kemudian asetnya dikasih angka 10. Kenapa 10? Karena suka Kak Bu angka 10. Tinggi, paling tinggi, atau 8, angka yang tidak pernah putus. Tidak semaunya Bapak Ibu, sudah ketentuannya bahwa yang 1 itu harus aset. Kemudian kedua itu utang. Jadi kode akun itu dimulai dari angka di depannya. Apakah nanti 101, 102, 104 itu tergantung dari kebiasaan yang menuliskannya. Tapi tata urutannya juga harus diperhatikan. Jadi urutannya misalnya ini piutang usaha nanti saya kasih masuk jadi 8, tidak. Jadi urutannya itu harus berdasarkan likuiditas. Jadi yang mana yang paling cepat menjadi bisa misalnya ada sesuatu terhadap BUMDes, itu yang paling cepat cair untuk dibayarkan utangnya misalnya. Jadi dalam hal ini pasti kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, perabotan kantor, bisa juga di sini tanah, bangunan, apa, dan seterusnya. Itu semua disebut dengan aset yang di bagian akun harus dimulai dari angka 1. Kemudian 2, harus utang. Kenapa utang? Memang sudah aturannya, karena yang paling liquid. Jadi seperti utang usaha, sewa dibayar di muka, dan seterusnya. Kemudian angka 3 itu menunjukkan bahwa modal dari pemilik.
Kemudian angka 4 itu harus pendapatan. Apakah dari usaha, sewa, bunga, dan seterusnya. Kemudian 5 itu biasanya diawali dengan beban. Dalam hal ini, apakah beban gaji, sewa kantor, iklan, utilitas, dan rupa-rupa lainnya. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi setiap akun pasti ada kodenya. Kodenya diawali dengan apa, tergantung akunnya apa. Kalau akunnya aset berarti dimulai dari 1. Kalau akunnya modal berarti dimulai dari 3. Nah, ini juga yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu. Karena ini menjadi dasar kita nanti pada saat Bapak Ibu menempatkan akunnya di mana. Apakah di debit atau di kredit. Kalau kiri berarti kita biasanya, kalau kiri itu kan selalu debit ya, kanan itu selalu kredit. Tidak bisa kredit dulu Bu, karena saya senang karena huruf K sama dengan namaku. Tidak seperti itu. Jadi harus debit kemudian kredit. Jangan juga kredit. Bingung nanti. Jadi jenis akun. Nah, ini menjadi pedoman kita dalam penggunaan akun. Ini yang harus diingat. Ini rumusnya sebenarnya. Jadi jenis akunnya harta. Kalau dia bertambah, kita tempatkan di kiri. Kalau dia berkurang, berarti tempatnya harus di kanan. Kalau saya bicara tentang kiri kanan, nanti mungkin Bapak Ibu bingung ya. Itu sama dengan belokan kiri kanan. Jadi kita rubah menjadi debit dan kredit. Nah, ini diingat. Kalau harta itu bertambah, dia pasti di debit. Walaupun mungkin secara logika, tapi kan seperti ini. Tidak, dia harus di debit. Kalau harta, ini sudah ketentuannya. Kalau dia berkurang, dia harus tempatnya di kredit. Bagaimana dengan utang? Kalau utang, jadi kalau kita nantinya pada saat penjurnalan, kita berbicara tentang debit dan kredit, kita tidak berbicara tentang penjumlahan dan pengurangan ya, tapi lebih kepada mengacu ke pedoman ini. Jangan memakai logika, tapi kan bertambah pendapatannya, kenapa dia dikredit? Tidak seperti itu. Jadi kita mengacu ke pedoman ini. Jadi pedoman ini yang menjadi rumusnya, yang menjadi jimat-jimatnya nanti pada saat Bapak Ibu membuat akun. Jadi ini yang harus dipergunakan. Makanya pada kalau misalnya pekerjaan itu baru dilakukan pertama kali, mungkin agak susah. Tapi kalau misalnya sudah sering, itu terus yang dilakukan oleh bendahara, lama-lama di luar kepala. Di luar kepala karena ada di laptop ya. Jadi di luar kepala, jadi lama-lama akan hafal. Kemudian kalau dia utang bertambah, pasti di kredit. Kalau utang berkurang, pasti di debit. Begitu juga dengan modal. Kalau misalnya ada tambahan modal dari pihak luar, berarti kalau dia bertambah, itu tambahan modal berada di kredit. Kemudian tambahan kalau dia berkurang berarti di debit. Jadi tidak menggunakan logika, tapi kan bertambah. Tidak. Jadi dilihat dari apa yang terjadi di transaksi tersebut. Begitu juga dengan pendapatan, kalau dia bertambah, kredit, kalau dia berkurang, di debit. Begitu juga dengan beban atau biaya. Kalau biayanya bertambah, kita sudah menyelesaikan tambahan kewajiban kita, berarti dia tempatnya di debit. Tapi kalau misalnya dia berkurang kewajiban kita, berarti tempatnya di kredit. Begitu juga dengan prefer. Ya. Nah, bagaimana melakukan analisis transaksi dan jurnal? Nah, tadi bentuk penjurnalan ya. Jurnal itu modelnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada tanggalnya, ada akunnya nanti apa, apakah penjualan, pembelian dan segala dan sebagainya. Kemudian ada kodenya masing-masing akun. Tadi seperti kode masing-masing akun, kita kembali ke jadi kode masing-masing akun. Kita kembali ke slide yang 11. Nah, ini. Jadi akun itu ini seperti ini, akun-akun ini seperti ini. Ini namanya akun. Jadi kegiatan-kegiatan yang berlangsung di perusahaan. Nah, akun itu ada kodenya. Jadi nanti kodenya dituliskan di kolom kode. Seperti ini. Jadi ada tanggalnya. Jadi tanggal ini tanggal transaksi. Kalau transaksinya terjadi hari ini, ya tulis tanggalnya tanggal hari ini. Kemudian akunnya apa? Misalnya pembelian, penjualan barang. Jadi berarti ada pendapatan ya dari penjualan. Berarti yang terjadi adalah
Berarti yang terjadi adalah kas bertambah pada penjualan. Nanti dilihat kodenya. Nanti debit kreditnya Bapak Ibu bisa lihat di yang ini ya, yang pedoman penggunaan akun. Ini yang menjadi dasar kita. Jadi dasar pedoman penggunaan akun. Jadi ini yang menjadi yang harus Bapak Ibu hafal atau ketahui. Nah, bagaimana penulisannya? Kalau dia berada di kredit, penulisannya harus 5 ketuk ke dalam. Jadi tidak boleh lurus. Jadi penulisan di jurnal itu tidak boleh lurus, tidak. Jadi harus ada masuk untuk transaksi akun yang di kredit itu harus menjorok masuk ke dalam. Biasanya 5 ketukan. Tergantung bagaimana penulisan Bapak Ibu. Jadi penulisannya tidak boleh lurus. Itu sudah aturannya. Untuk menunjukkan bahwa ini adalah di kredit. Nah, untuk contoh kita bisa latihan seperti ini. Ini saya kasih contoh satu. Nanti Bapak Ibu mungkin di-unmute sama panitia, mungkin kita akan berdiskusi untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ada transaksi yang terjadi tanggal 24 Februari 2021. Desa menyertakan modal, desa menambah modal ya bagi BUMDesa sebanyak 50 juta. Kalau melihat transaksi ini berarti kira-kira akun apa yang terjadi? Berarti ada tambahan kas. Karena kan desa memberikan kita uang, berarti oh bertambah kasnya bagi desa. Dan apalagi yang terjadi? Berarti ada tambahan modal. Jadi kas bertambah, modal bertambah. Karena kan ada tambahan modal, desa menyertakan modal 50 juta kepada BUMDesa. Jadi dalam hal ini transaksi yang terjadi adalah, akun yang terjadi adalah kas bertambah, modal bertambah. Jelas ya? Nah, kalau kas bertambah, nah Bapak Ibu lihat di slide 13. Kalau Bapak Ibu perhatikan di slide 13, berarti kas berarti harta. Harta bertambah berarti dia harus di debit. Kemudian modal. Kalau modal bertambah dia harus di kredit. Jadi jangan lagi bertanya, tapi kan modalnya bertambah, Bu, bertambah semua. Kenapa di kredit? Kredit itu berkurang. Kita tidak pakai logika pengurangan dan penjumlahan untuk debit kredit pada saat melakukan kegiatan penjurnalan. Karena kita mengacu kepada pedomannya. Jadi kalau misalnya kas bertambah, berarti harta bertambah. Walaupun harta bertambah berarti tempatnya di debit. Kemudian modal bertambah berarti tempatnya di kredit. Jadi pedomannya seperti itu. Nah, kita lihat. Jadi pencatatan yang Bapak Ibu lakukan adalah kas tadi di mana? Kas di debit. Modal tadi di mana? Di kredit. Nah, pada saat mempostingnya di jurnal, berarti kas dituliskan di akunnya dituliskan kas. Modalnya tempatnya di debit. Ya. Nah, modal kan tadi kas pada modal ya. Modal tadi kan di pedomannya dituliskan tempatnya di kredit. Jadi kas pada modal. Jelas Pak Eko? Jelas. Oh jelas, terima kasih Pak. Ya. Jadi paham ya? Jelas. Baik Bapak Ibu. Jelas. Oke, kalau begitu jelas lanjut. Lanjut ya. Jangan sampai yang terjadi adalah jelas ketidakjelasannya Pak. Mudah-mudahan jelas penjelasannya ya. Ya, seimbang itu Bu. Seimbang ya, betul. Betul. Jadi tadi kan sudah disebutkan bahwa nilai debit dan kredit itu harus sama. Jadi harus seimbang. Jadi nilainya di sini harus seimbang dengan nilainya di sini. Kalau misalnya nilainya Bapak Ibu kasih masuk di sini 25 juta, berarti tidak seimbang lagi kalau kreditnya 50 juta ya. Jadi harus seimbang berpasangan. Ya, baik. Kita masuk ke soal yang kedua. Nah, ada transaksi seperti ini. Jadi kita masuk ke analisis
analisis bagaimana Bapak Ibu ini ya, menganalisis sebuah transaksi yang terjadi untuk memasukkannya ke dalam jurnal. Transaksi yang kedua, contohnya 25 Februari 2021 membeli perlengkapan usaha seharga 17.500.000 secara tunai. Perhatikan ya, secara tunai. Nah, akun apa yang terjadi? Akun apa di transaksi ini? Perlengkapan pada kas. Perlengkapan pada Kas. kas. Kenapa? Karena Karena membeli perlengkapan perlengkapan secara tunai. Berarti berkurang nih kasnya toh. Jadi perlengkapan bertambah 17.500.000, kasnya pasti berkurang karena kan habis kita bayar toh. Ya. Jadi kasnya berkurang. Ya, kasnya berkurang 17.500.000. Jadi kalau seperti ini kita lihat di pedomannya. Perlengkapan bertambah. Oh, perlengkapannya mana perlengkapan? Berarti perlengkapan masuk di harta ya. Jadi hartanya bertambah. Oh, bertambah berarti tempatnya di debit atau debit. Nah, sama saja. Jadi perlengkapan tempatnya di debit. Terus kas berkurang. Kalau kas berkurang berarti harta berkurang, tempatnya di kredit. Nah, bagaimana penulisannya? Begini saja logikanya. Kalau di debit pasti dia di atas. Kalau di kredit biasanya pasti di bawah karena penulisannya sudah menjorok ke dalam. Jelas ya? Nah, perlengkapan berarti perlengkapan ada di debit dan kas adanya di kredit. Kalau sudah masuk ke dalam pasti itu kredit nih. Makanya penulisannya dibedakan. Imbang berpasangan, imbang berpasangan. Jadi jumlahnya debit sama kredit sama. Jelas ya? Baik. Kita masuk ke yang ketiga. Kalau misalnya ada yang belum jelas, tolong disampaikan. Kita ulangi lagi dari awal Bapak Ibu. Karena ini harus jelas. Karena kalau tidak jelas, nanti akan kesulitan pada saat Bapak Ibu praktek. Dan akan susah, sebenarnya kegiatan pencatatan seperti ini dengan menggunakan penjurnalan akan memudahkan Bapak Ibu dalam menyusun laporan keuangan seperti laba rugi, kemudian perubahan modal, dan neraca. Kemudian terus bagaimana pencatatan yang selama ini saya lakukan? Tidak salah, tidak ada yang keliru sebenarnya karena pasti Bapak Ibu sudah melakukan pencatatan itu, apalagi untuk yang berfungsi sebagai bendahara. Tapi ini akan memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan pembuatan laporan keuangan. Oke, kita masuk ke transaksi contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, tanggal 26 Februari membeli mesin fotokopi seharga 28 juta secara tunai. Berarti transaksinya sama dengan yang tadi ya. Jadi sama saja dengan yang tadi. Jadi peralatan bertambah, kasnya berkurang. Jadi kalau peralatan bertambah, lihat lagi pedomannya. Harta, harta bertambah, di debit. Debit pasti tempatnya di sebelah kiri. Pasti. Kemudian kalau kredit pasti di sebelah kanan. Kalau sebelah kanan berarti sudah di bawah, pasti ini di bawah itu tempatnya pada saat kita menuliskan akun, mempostingnya ke akun. Dalam proses penjurnalan, dalam kegiatan penjurnalan. Oh ya, saya lupa. Ada yang saya lupa sampaikan. Kodenya. Karena ini harus dituliskan dengan kodenya. Mohon maaf. Jadi kodenya itu Bapak Ibu lihat di slide yang 11. Kodenya, kalau misalnya peralatan, kodenya tadi apa? Peralatan, ini 1.7. Kalau kas, kodenya apa? Kodenya 1.1. Jadi perhatikan kodenya ya. Pada saat Bapak Ibu menuliskan akunnya, jangan lupa juga untuk menuliskan kodenya. Maaf, saya lupa sampaikan. Jadi jangan lupa untuk menuliskan kodenya. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Membeli mesin fotokopi seharga 28 juta secara kredit. Berarti peralatannya bertambah, karena kan ada mesin fotokopi. Kita punya nih mesin fotokopi, tapi ada kredit. Bagaimana itu kredit? Berarti kita utang. Jadi utangnya bagaimana? Utang bertambah. Nah, ini bertambah semua ini bagaimana? Nah, kita lihat pedomannya.
Kredit semua. Nah, kita lihat pedomannya di slide 13. Peralatan bertambah, berarti harta ya, bertambah, berarti dia tempatnya di debit. Kemudian utang bertambah. Nah, lihat utang bertambah. Oh, kalau utang bertambah tempatnya di kredit. Jadi seimbang. Jangan lupa kodenya. Jadi peralatan kodenya 1,7 dan utang kodenya 2.1. Ih, dari mana itu kodenya? Lihat lagi di slide 11 tentang penomoran bagan kode akun ya, bagan akun. Jadi akunnya ini nomornya sekian, akunnya ini nomornya sekian. Jelas ya? Ah, jelas. Baik, nomor 5 Pak Eko bagaimana? Ya, nomor 5 bagaimana Pak? Tunggu dulu. Ya. 27 Februari 2021, BUMDes membayar utang ke perusahaan A sebesar 20 juta. Nah, membayar utang. Kalau membayar utang kira-kira akunnya apa? Utang pada kas. Utang berkurang, Debit. kas berkurang. Kalau utang berkurang, berarti tempatnya di mana? Tempatnya di debit. Nah, sudah ya. Jadi berarti sudah lancar menggunakan pedoman penggunaan akun. Jadi kalau misalnya kas berkurang, oh kas berkurang itu harta, tempatnya di kredit. Ya, jelas. Jadi jangan lupa juga kodenya ya. Kalau kode utang 2.1, tadi kode kas 1.1. Jelas ya Bapak Ibu? Ya, sudah imbang berpasangan. Kita ke contoh 6. 27 Februari diterima tunai atas penyewaan tenda dari Bapak A. Berarti kas bertambah, apalagi yang bertambah? Nah, pendapatan bertambah. Lihat lagi kas, oh hartanya bertambah, berarti dia di debit. Tapi pendapatan bertambah kok tempatnya di kredit? Ya jangan pertanyakan ya, memang sudah pedomannya. Jadi pendapatan bertambah tempatnya di kredit. Ya, jadi selalu gunakan pedoman penggunaan akun. Jangan pakai logika, tapi kan bertambah. Kalau bertambah tempatnya di debit. Kan sudah disampaikan bahwa menggunakan pedoman penggunaan akun. Jelas ya? Nah, kita pindah ke soal yang terakhir mungkin ini. Baik. Tanggal 28 Februari 2021 dibeli peralatan kantor berupa komputer seharga 14 juta. Dalam hal ini, jadi ingat ya, kita BUMDes beli komputer 14 juta. Dia bayar 10 juta, sisanya dia utang. Jadi dalam hal ini dia bayar tunai 10 juta, 4 jutanya itu dia kredit. Jadi akun apa yang terjadi? Nah, lihat dulu, peralatan kantor. Oh, berarti bertambah peralatan kantor. Ya, peralatan kantor bertambah. Oke. Peralatan kantor bertambah. Kemudian bayar tunai. Bayar tunai berarti hilang tuh uangnya BUMDes karena sudah dipakai bayar. Berarti kas kas berkurang. Kas berkurang. Kira-kira apa lagi? Nah, ini ada sisanya akan dibayar kemudian. Utang bertambah. Lihat pedomannya. Kalau peralatan bertambah, peralatan itu harta, berarti dia tempatnya di debit. Oke. Kas berkurang. Kas berkurang juga harta di kredit. Ya, karena kas ini harta, Pak. Jadi yang harta itu peralatan, kas, piutang, semua harta. Kemudian, karena kan punya kita sebenarnya. Harta milik kita. Jadi peralatan 14 juta, kemudian kasnya bagaimana? Kasnya berkurang, berarti tempatnya di kredit. Terus utang bertambah tempatnya juga di kredit. Utang bertambah itu utang bertambah, tempatnya di kredit. Nah, sekarang kita posting. Peralatan masuk di sini dituliskan. Tulis 14 juta. Kemudian kas ya, kas tempatnya di kredit. Berarti dia sudah di bawah ya. Dan menjorok ke dalam. Jadi begitu juga dengan utang. Kas tadi 10 juta. Utang tadi di kredit 4 juta. Jadi seimbang tidak? Seimbang. Seimbang. Jadi nilainya sudah benar. Benar.
Baik, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Tunggu dulu. Jelas ya? Jadi pada saat Ibu menuliskan ayat jurnal ini seperti ini. Jadi tadi kas pada modal, kemudian perlengkapan pada kas, kemudian peralatan pada utang, utang pada kas, dan kas pada pendapatan, kemudian peralatan kas dan utang. Jadi modelnya nanti seperti ini pada saat Bapak Ibu mencatatkannya di jurnal umum. Mudah Bapak Ibu? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah, Ada yang Bu. pernah melakukan? Pernah belajar, Bu. Pernah Susah. Saya bertanya, pernah melakukan apa tidak? Belum. Belum. Belum pernah melakukan? Kalau kami biasa kode rincian saja Bu dipakai. Kode rincian saja. Oh, seperti itu ya. Pernah belajar, Bu. Itu debit dan kredit saja Ibu. Dia masuk kas di modal di debit atau Kenapa? Mohon, kenapa tadi tidak masuk? Silakan Pak, tadi tidak masuk. Kenapa hal tersebut tidak dilakukan? Apa kendalanya? kami masih pakai yang manual Ibu. Maksudnya yang lama. Debit dan kredit saja, enggak pakai jurnal umum Bu. Oh, ke situ. Iya. belum pernah menggunakan jurnal umum sebelumnya. Iya, belum. Tapi sekarang paham bagaimana melakukan jurnal umum. Mudah-mudahan Ibu, mudah-mudahan artinya bisa dipisahkan itu Bu. Ya, baik. Jadi ke depannya, kenapa memang kita akan menggiring Bapak Ibu memanfaatkan jurnal, mengetahui dan memahami tentang penjurnalan, karena aplikasi yang dikembangkan BPKP itu memanfaatkan seperti ini, penjurnalan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mengetahui tentang penjurnalan dan tidak mampu melakukan kegiatan penjurnalan, nanti tidak mampu memanfaatkan aplikasinya. Iya. Nah, jangan sampai dengan adanya PP 11 2021, ini kan digitalisasi BUMDes ya Pak. Artinya BUMDes sudah harus bersiap untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang siapa tahu kelak disiapkan oleh pemerintah. Karena kemarin, ya kenapa Halo. Bapak? Ya silahkan Pak Sabit Zainuddin. dulu, Bu. Iya silahkan. Sabit, Iya, begini dulu Bu. Iya. Mohon maaf. iya, Sekiranya begini Bu, sebelum mungkin aplikasi turun, iya, kami juga dari Bundes sampai sekarang kan di usus di Maros ya Bu ya. ya, Usus di Maros, buku kas ini kan belum ada belum ada petunjuk bahwasanya harapan kami sih begini Bu. Maunya buku kas yang di Bundes ya harus sama semua untuk Bundes se-Kabupaten Maros supaya nantinya untuk menggunakan aplikasi ini ya kita tidak terlalu susah. Tetapi sampai hari ini mungkin buku kas yang digunakan di masing-masing Bundes itu kan Persi Bundes barangkali Bu begitu. ya, Mohon betul. maaf. Ya, betul Pak. Memang seperti itu Ya. kondisinya. Ya, memang seperti itu Yeah. kondisi saat ini. Jadi apa yang dilakukan oleh BUMDes ya tergantung bendaharanya. Jadi kalau misalnya pengelolaan pencatatan keuangannya masih berupa pencatatan kas umum ya, yang transaksi, kemudian ada debit, kredit atau penambahan penjumlahan. Ya memang seperti itu sekarang yang terjadi. Yang kami ingin sampaikan di sini adalah bagaimana Bapak Ibu mampu nantinya memahami tentang membuat akuntansi itu dengan model penjurnalan, menjurnal. Jadi sebelum masuk ke menjurnal tentunya harus memahami bagaimana caranya. Dan kalau memang diseragamkan, tampaknya untuk saat ini belum sampai ke situ ya Pak. Tapi kita yang harus mempersiapkan diri. Jadi pengurus ini yang harus mempersiapkan diri, jangan sampai dan bukan hanya mempersiapkan diri karena metode ini memang gampang digunakan kalau paham. Makanya dalam hal ini saat ini kita memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan tadi sudah ada gambaran dan tampaknya sudah ada yang mengetahui tentang bagaimana proses penjurnalan tapi katanya belum diaplikasikan di BUMDesnya masing-masing. Ya. Jadi saat ini kita belajar dulu, Pak. Kalau misalnya ya, kita belajar sama-sama sambil menunggu apa yang terjadi terkait dengan kebijakan ke depannya. Tapi kita harus sudah mempersiapkan diri. Dan metode ini pun tidak ada salahnya karena memang akan mempermudah Bapak Ibu dalam membuat laporan keuangan. Karena selama ini yang menjadi kendala bagi pengurus BUMDes adalah itu neracanya tidak pernah seimbang.
Apalagi kalau Bapak Ibu melakukan kegiatan pencatatan masih secara yang ala buku kas umum. Pasti akan bingung itu di mana masuknya nanti ini, kenapa tidak mau seimbang. Makanya neraca bagi pengurus BUMDes yang belum paham tentang penjurnalan itu akan menjadi neraka, Pak. Akan menjadi kesulitan tersendiri. Ya, baik. Nah, kita bisa lanjut, Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu sudah paham tentang bagaimana akunnya, kemudian disandingkan dengan kodenya, kemudian bagaimana memasukkannya berdasarkan pedomannya, ya Pak ya. Dan di slide-nya sudah ada. Itu sudah kita sampaikan di slide, dari nanti mohon dipelajari, karena pada saat Bapak Ibu datang di sini, nanti kita akan melakukan kegiatan prakteknya. Karena yang kami inginkan adalah pemahaman dulu. Kalau paham berarti gampang masuk ke Excel-nya misalnya, karena ada metode lagi yang Bapak Ibu bisa terapkan ini di Excel untuk memudahkan. Jadi belum berupa aplikasi dulu ya. Tapi ketika Bapak Ibu juga sudah paham tentang penjurnalan, menggunakan aplikasi akan lebih mudah. Baik, Bapak Ibu. Kita lihat lagi. Nah, tadi ini adalah ayat jurnal dari contoh yang sudah kita buat tadi ya. Jadi tadi contohnya ada 7 dan inilah dalam bentuk jurnalnya, ayat jurnalnya. Nah, apa yang harus dilakukan lagi sekarang? Nah, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mempostingnya ke buku besar. Jadi memindahkannya ke buku besar. Bagaimana caranya? Yang berdasarkan kode-kodenya. Jadi nanti ya makanya pada saat menuliskan akun jangan lupa tulis kodenya karena kode ini sangat bermanfaat ketika Bapak Ibu memposting ke buku besar. Karena kita sudah menggunakan kode. Kode misalnya buku besar kas. Jadi di buku besar kas semua yang berisi ada namanya kas nomor 1.1 itu harus dimasukkan ke dalam buku yang seperti ini. Ya. 1.1. Ataukah nanti Bapak Ibu menuliskan 101 juga tidak masalah. Tergantung nanti apa yang menjadi kebiasaan dari yang mengurus keuangan, dalam hal ini bendahara. Jadi semua yang berbentuk kas itu dimasukkan ke 1.1. Jadi apa saja yang berbentuk kas? Jadi tadi yang berbentuk kas tanggal 24 ada kas. 1.1 tempatnya di debit. Ya, ingat ya tempatnya juga ingat ya. Jangan sampai nanti Bapak memindahkan di buku besar keliru menempatkannya. Jadi kasnya disimpannya di kredit, salah. Jadi nanti hasilnya pasti juga akan keliru. Jadi kas 1.1 ditempatkan di debit. Lihat ya. Nah, kas tanggal 24 penyertaan modal ke BUMDes 1.1 ditempatkan di debit. Kemudian tanggal 25, kita lihat tanggal 25. Tanggal 25 kas 1.1 ada kas ya, ada akun kas. 1.1 ditempatkan di kredit. Nah, kita lihat. Tanggal 25 memberi kelengkapan usaha 1.1 ditempatkan di kredit. Nah, pada saat di buku besar itu kita sudah menggunakan saldo. Jadi kalau saldo berarti kita sudah berhitung debit harus dikurang dengan kredit. Jadi 50 juta ini tadi 50 juta, berarti dikurang 17 juta karena kredit pengurangan ya. Nah, disinilah fungsi itu baru kita gunakan. Bukan pada saat menjurnal. Karena pada saat menjurnal kita menggunakan pedoman. Jelas ya? Jelas Pak Eko? Jelas. Oke, lanjut kalau Pak Eko sudah jelas. Jelas. Oh, jelas. Terima kasih, Pak. Dan di tanggal 26. Di tanggal 26, maaf. Oke, di tanggal 26 ini ya, ada kas. Kan memberi peralatan ya secara tunai kayak ini. Ada kas 1.1 tempatnya di kredit. Jadi tulis lagi. Kalau memang tempatnya di kredit. Jangan dikasih pindah kemana-mana. Jadi ada lagi 28. Jadi berarti ini lagi 32.500 dikurang dengan 28 juta. Ini dikurang dengan ini.
Dapatnya 4,5 juta. Begitu seterusnya, Pak. Ini maaf, ini tidak saya teruskan. Karena saya harapkan Bapak Ibu nanti berlatih sendiri. Nanti sebelum berlatih sendiri, sebelum datang ke sini. Jadi begitu seterusnya. Jadi sampai saldo terakhirnya berapa? Itu untuk buku besar. Bagaimana dengan akun lainnya? Akun lainnya misalnya modal. Modal juga begitu. Modal 3.1. Berarti nanti buku besarnya buku besar modal di sini modal 3.1. Jadi semua yang berbunyi modal dimasukkan ke sini. Kemudian kalau misalnya di debit semua. Kalau misalnya ada di kredit, tuliskan di kredit. Kemudian kalau misalnya ada di kredit, berarti saldonya nanti dikurangkan dengan kredit. Karena di sini kita sudah berlaku penjumlahan dan pengurangan. Ya, jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Terus banyaknya itu nanti buku kas. Memang Mbak akan banyak tergantung jumlah transaksi yang sering terjadi di usaha. Jadi kalau misalnya kas semua. Kemudian kalau misalnya akunnya perlengkapan, isinya perlengkapan semua. Jadi peralatan semua. Jadi utang semua. Jadi masing-masing. Jadi masing-masing ada bukunya. Namanya saja buku besar. Makanya bukunya banyak. Jadi kalau misalnya pendapatan semua. Jadi kalau misalnya pendapatannya adanya di sini di kredit, ya tulis di bagian kredit. Jangan pada saat Bapak Ibu memposting ke buku besar karena gara-gara pendapatan, kan pendapatan, terus tulisnya di debit. Tidak, tetap harus di kredit. Tapi memang pendapatan ini pasti tempatnya biasanya di kredit. Ya, jelas ya? Nah, setelah masing-masing sudah ada buku besarnya, akan memudahkan Bapak Ibu dalam membuat laporan laba rugi. Karena pendapatan jasa, cari saja itu bukunya pendapatan jasa tadi. Semua ada di situ, toh sudah masuk semua, nilai terakhirnya dimasukkan ke dalam sini. Terus beban. Tadi misalnya ada beban sewa misalnya. Semua yang berbunyi beban dimasukkan ke dalam sini. Nilai pendapatan dikurang dengan beban, itulah laba bersihnya. Terus nilainya ini dapat dari mana? Ya dapat dari kalau misalnya di sini ada, kalau misalnya di akun transaksi yang kita, ini saya lupa bikinnya harusnya ada beban ya. Kalau misalnya di sini ada akun beban, misalnya beban gaji, bayar gaji karyawan. Jadi beban gaji pada kas. Jadi beban gajinya ditulis di debit. Jadi nanti dijumlahkan, dapatlah nilainya di sini. Nanti dimasukkan di sini. Kemudian dikurangkan dengan pendapatan, dapatlah nilai laba bersih. Jelas? Jelas ya? Saya pikir mudah ini, mudah. Oke, insyaallah. Kemudian informasi dari laba bersih itu yang akan kita gunakan dalam membuat laporan perubahan modal. Oh ya, saya lupa informasi ini untuk periode. Jadi kan ada periodenya. Periode kapan sampai kapan. Untuk periode 31 Maret, berarti ini dari Januari sampai 31 Maret. Gitu ya. Kalau untuk bulan yang terakhir, Desember, berarti dia buatnya itu per 1 tahun. Jadi mulai dari Januari sampai Desember. Jadi kalau kemarin tadi disarankan bahwa BUMDes harus membuat per 6 bulan, berarti untuk bulan yang terakhir 31 Juni atau Juli itu Juni ya. Juni 2021. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, pada saat membuat laporan perubahan modal, informasi laba rugi ini dibutuhkan. Makanya ini dulu yang dibikin. Jangan ini dulu dibikin terus masuk ke ini, enggak. Karena kita membutuhkan informasi laba rugi. Laba rugi akan dimasukkan ke perubahan modal. Jadi ada nih modal BUMDes tadi berapa? 50 juta, laba bersihnya berapa? Laba bersih tadi berapa di sini. Nah, itu dikasih pindah di sini. Nah, itulah terjadi kenaikan modal pemilih. Kalau laba bersih juga itu ini ya laba bersih karena itu kan teknis ya. Nanti kan labanya itu dibagi-bagi. Nah, laba bersih yang dikasih masuk di sini. Begitu juga dengan Prive BUMDes Sejahtera ada laba yang tidak dibagikan itu dikasih masuk di sini. Jadi menambah dari modal. Jadi sudah ada ya informasi tentang modal diperoleh. Jadi sudah ada informasi modal BUMDes
saat ini, posisinya saat ini. Jelas? Nah, informasi perubahan modal ini akan kita gunakan pada saat Bapak Ibu membuat neraca. Masuknya di mana? Masuknya di sini. Di bagian B. Kalau Bapak Ibu ingat tadi yang saya katakan persamaan akuntansi itu sama dengan ini. Persamaan akuntansi di sini semua dengan sini sama dengan harta sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Sama dengan berarti sama dengan harus seimbang nilainya karena kan sama dengan. Jadi total aset harus sama nilainya dengan kewajiban ditambah dengan modal. Jelas ya? Terus utang usaha dapatnya di mana informasinya? Gampang sekali, nanti bisa dapat di buku besar. Jadi semua yang ada utang usaha itu masukkan ke dalam situ. Jadi dapatlah hasilnya. Jelas Bapak Ibu? Iya. Jadi berarti mudah. Nanti ada juga namanya nilai penyesuaian. Tapi nanti akan kita bahas pada saat bertemu. Yang penting Bapak Ibu paham dulu ini. Karena nilai penyesuaian itu hanya kita menyesuaikan. Jelas? Kalau penyesuaian itu misalnya awalnya dicatat 300, misalnya ternyata ada yang tidak digunakan, itu disesuaikan. Karena kan tidak mungkin dilaporkan 300 padahal tidak digunakan, hanya digunakan sebagian. Itu namanya nilai penyesuaian. Jelas? Ya? Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan apa yang materi yang kita pelajari hari ini? Saya dulu Bu. Iya, Maaf. silakan Pak. Kalau bisa sih permintaan kami Bu. Ya. Apalagi materi ini bisa dikirim di grup lah. Sudah Pak. Sudah. Oh, sudah ada. Kak? Iya, sudah. Oh, iya. Dari tadi siang saya kirim karena harapannya Bapak Ibu sudah bisa mempelajari sebelum masuk ke materi ini. Iya. Iya. Karena kami tadi baru diundang masuk ini baru kayak. Oh, baru Pak. Iya, karena penggantian jadi. Oh, jangan Ya. karena pergantian Bapak tidak ini ya. Karena pergantian Bapak harus lebih semangat karena rugi sekali itu yang digantikan. Bapak bisa memperoleh manfaat dari apa yang kita lakukan bersama-sama hari ini. Semangat kali ini. Ya, semangat ya. Semangat Tetap mengurus semangat. BUMDes. Karena Iya. terus terang Bapak Ibu kami Semangat Pak sampaikan. Sanudin. Semangat Pak Sanudin. Siap, Pak Zainuddin. semangat. Semangat. Apalagi Siap, daerah Semangat ini semangat. Nah, Mana Pak Kadir? Oh siap, lagi semangat sini. ya. Baik, ada lagi? Oke, sampai ketemu. Ya. Baik, jelas ya Bapak Ibu? Siap. Jelas. Jadi intinya adalah yang kami ingin sampaikan, Bapak Ibu sudah harus bisa mengetahui tentang slide yang 11 tadi tentang bagan akun. Itu pedomannya kita ya. Bagan akun dan pedoman penggunaan akun. Jadi 11 bagan akun dan ini yang menjadi pokoknya bagan akun dan pedoman penggunaan akun. Kalau Bapak Ibu bingung dengan kiri dan kanan, bisa Bapak Ibu gunakan debit dan kredit. Ya. Kiri dan kanan itu kiri itu selalu debit, kanan itu selalu kredit. Jangan jadi krebet ya. Nanti bingung. Kredit debit, krebet. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Saya pikir akan mudah sekali Bapak Ibu yang penting tahu akunnya apa, kemudian dari akun itu kita gunakan pedoman penggunaan akun, kemudian dari pedoman penggunaan akun kita tuliskan kodenya untuk melakukan kegiatan penjurnalan. Kenapa memang kami tekankan penjurnalan? Karena ini dasarnya. Karena ketika kita masuk besok pada saat praktek Bapak Ibu belum paham tentang penjurnalan, nanti kita sama-sama bingung. Saya bingung bagaimana memulainya, pasti Bapak Ibu juga bingung bagaimana mengerjakannya. Dan yang penting yang yang harus Bapak Ibu ingat, memang kebiasaan kita karena mau mudahnya saja, terkadang hanya menggunakan model pemasukan, pengeluaran, debit, kredit. Gampang nih, yang penting ada saldonya situ, terhitung, tercatat, ada transaksinya. Nah, ketika membuat laporan keuangan bingung karena tidak terpilah-pilah, tidak terpisah-pisah, tidak digolong-golongkan. Nah, kalau orang Maros bilang si garu-garu gitu ya, ada semua masuk dalam situ. Nah, apa yang terjadi?
pada saat menyusun laporan laba rugi, menyusun perubahan modal, dan membuat neraca, bingung sendiri. Makanya kami ajarkan kepada Bapak Ibu bagaimana melakukan kegiatan penjurnalan. Digolong-golongkan transaksinya, akunnya, supaya pada saat kita butuh akun tersebut, ada informasi yang tersedia. Itu sisa dimasukkan. Akan memudahkan Bapak Ibu dalam membuat laporan keuangan, karena diharapkan laporan yang dihasilkan oleh BUMDes, terutama dalam hal keuangan, adalah laporan yang akuntabel, mudah dimengerti, mudah dipahami, dan memberikan informasi yang jelas dan benar. Jelas ya Bapak Ibu? Ya Bu, makasih. Ya. Dan tadi sudah ada yang ditangkap terkait dengan kegiatan penjurnalan, karena kegiatan penjurnalan itu pada umumnya hampir sama, baik usaha yang Bapak Ibu lakukan usaha jasa, atau usaha perdagangan, atau usaha produksi. Pada prinsipnya sama. Tergantung kalau misalnya di usaha jasa berarti tidak ada produksi kan, berarti dia pendapatan jasa. Kemudian kalau misalnya di perdagangan, usaha dagang, berarti ada pembelian barang, ada penjualan barang. Transaksi itu saja yang berbeda. Kemudian kalau misalnya di usaha produksi berarti ada pembelian bahan baku misalnya. Tapi pada prinsipnya caranya sama saja. Nah, makanya kami dorong Bapak Ibu lakukan kegiatan penjurnalan. Tapi susah misalnya, Bu. Ya memang susah awalnya. Tapi kalau misalnya sudah sering dilakukan, pasti akan lebih memudahkan. Karena model seperti inilah yang dikembangkan untuk usaha-usaha besar. Kalau usaha besar tidak dilakukan lagi secara manual, tapi mereka sudah menggunakan aplikasi. Tapi dasarnya adalah penjurnalan. Ya, betul. Jelas ya? Baik, ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Siap Bu. Jangan siap-siap ketika kami ajarkan sudah panjang kali lebar, begitu pulang di daerahnya tidak dimanfaatkan ilmunya. Padahal kami bantu untuk memudahkan. Nah, makanya misalnya ada BUMDes yang mau dibantu, bisa membawa pembukuan aslinya. Nanti kita sama-sama keroyok, kan ada kita 20 lebih ya. Nanti kita sama-sama keroyok pada saat kegiatan pelatihan. Kita bantu untuk membenahi. Tapi satu saja, jangan 20. Kalau 20 nanti Bapak tinggal di sini ya, nanti tidak pulang-pulang. Jadi bawa satu contoh yang Bapak Ibu lakukan di desanya selama ini, kebiasaan Bapak Ibu, nanti kita bisa sama-sama memperbaiki sama-sama. Oh, bagusnya seperti ini ya pembukuannya, supaya kegiatan pembuatan laporan keuangan itu lebih mudah bagi Bapak Ibu. Karena sebenarnya ujung dari apa yang kita lakukan ini kan hanya membuat laporan keuangan yang baik ya, yang benar. Karena itu yang biasanya menjadi kendala bagi BUMDes. Kenapa harus membuat laporan keuangan yang benar? Supaya bisa memberikan kepercayaan kepada pihak yang berkepentingan terhadap BUMDes, termasuk dalam hal ini adalah pihak pemerintah desa, kemudian masyarakat, dan pihak pemerintah daerah setempat. Demikian Bapak Ibu, ada hal yang mau didiskusikan sebelum menutup? Tidak ada lagi, cukup? Baik, mungkin ada informasi dari panitia, silahkan. Waktunya pas ya, jam 3, kita tadi mulai jam 1,5 jam. Saya pikir cukup. Ada yang mau disampaikan? Ya, ada penyampaian sedikit dari panitia sebelum kita menutup kegiatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk besok Pak, pelatihannya itu Bapak bisa hadir di sini mungkin jam 5 sudah ada di kantor di balai ya Pak. Karena kita akan melakukan swab di kantor, karena ada dua tim, jadi ada dari Wajo dan Maros. Mungkin kalau Wajo dia datangnya malam, jadi untuk mengurangi kerumunan mungkin Maros bisa lebih cepat datang, jadi mungkin jam 5 petugas kesehatannya sudah standby, jadi mungkin jam 5 Bapak Ibu sudah bisa hadir di balai. Untuk untuk kelengkapan berkas yang perlu dibawa, surat keterangan dari desa ya Pak, bahwa menyatakan bahwa Bapak itu pengurus BUMDes. SK-nya maksudnya ya? SK-nya ya? Iya, SK-nya. SK-nya dibawa fotokopi.
Iya, fotokopi saja. Jadi bisa dalam satu SK itu 2 nama yang datang. Terus untuk absennya tolong diperhatikan ya Pak yang belum mengisi. Bisa diisi. Besok sore jam 5 ya maksudnya? Ya, jam 5 petugas kesehatannya itu sudah ada standby itu dari jam 5 Pak. Jadi mungkin kan Maros agak lebih dekat karena Wajo itu mereka mungkin datang jam 7 atau setengah 8. Jadi untuk menghindari kerumunan bisa lebih duluan Maros mungkin untuk pelaksanaan rapid testnya. Kalau untuk yang ada yang kurang mengerti atau ingin informasi lebih lanjut bisa nanti di WA. Paham. Ya, jadi nanti namanya itu yang sebagai pengganti pun peserta yang pengganti peserta yang sebelumnya, nama penggantinya ya, bukan nama peserta yang digantikan, tapi nama asli, nama dirinya. Jadi misalnya siapa tadi itu Pak Darwis, bukan Pak Darwis yang disertakan, tapi nama penggantinya. Oh ya mau tanya, untuk biaya swabnya besok kita bawa sendiri atau langsung ditanggung sama? Itu ditanggung oleh kantor. Oh, langsung kantor aja ya? Ya, jadi nanti yang Bapak dapatkan itu akomodasi transport sama uang harian, sama uang pengganti kuota. Oh ya. Jadi TK juga nanti ada baju seragam itu nanti dibagikan pada saat tatap muka. Mantap. Ya. Jadi kalau ada Ya, semangat. Semangat, mantap. kurang mengerti, Sudah divaksin ini, Boy. Gimana kemarin Izin, penitia. Penitia izin. kalau ini Ya, Pak. Izin dah, izin Pak Kadir. Pak Kadir izin. Izin, penitia. Ya, Pak. tidak mengerti apa di sini. Penitia izin. Iya. Ini Izin tidak tahu apa divaksin, dia? kan? Ya, Pak. Ini tidak divaksin di besok. Vaksin. Oh, tidak divaksin, Pak. Cuma direpit saja, Pak. Karena divaksin lah. Rapid, Nanti salah-salah periksa lagi. Cuma Rapid, rapid aja, Pak. Kalau vaksin bukan kewajiban kantor kami, Pak. Jangan divaksin dulu. Nanti orang cara divaksin mati nanti di situ. Ya Pak, jadi kalau ada yang kurang mengerti bisa nanti dilanjut di WA. Untuk hari ini kita terkumpul sebanyak mungkin 15 sampai 16 peserta saja. 4-nya mungkin ada gangguan atau apa. Jadi Izin. ya, Ada nggak kebijakan swab-nya itu? ya. Kebijakan swab-nya ada nggak? Oh, tidak ada kebijakan Pak. Harus semua. Karena itu memang syarat dari pusat, dari kementerian untuk melakukan pelatihan itu pesertanya mesti direpit Pak. Dan itu sudah dijelaskan pada saat penjajakan Pak. Oke, terima kasih semuanya. Penitia. Ya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, sudah demikian informasi dari panitia dan kami harapkan kepada Bapak Ibu untuk membawa surat rekomendasi ya dari Kepala Desa bahwa Bapak ditunjuk sebagai peserta untuk kegiatan pelatihan. Dan jangan lupa untuk bawa KTP sebagai identitas Bapak dan nantinya akan diinput untuk swab antigen. Demikian Bapak Ibu, cukup ya. Untuk informasi lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan kegiatan besok, nanti Bapak Ibu bisa berkomunikasi ya. Bu, Ya, silakan. nanti jadwalnya kan dari Jumat jam 8 ya? Ya, kalau hari Kamis, Bapak Ibu diharapkan sudah datang sebelum tadi disarankan sama panitia jam 5 ya, Bapak Ibu sudah ada di sini untuk menghindari kerumunan, karena setelah itu Bapak Ibu akan di swab sebelum masuk ke kamar masing-masing. Pada hari Jumat, sesuai dengan jadwal yang kami bagikan, nanti kegiatan pembelajaran akan dimulai pukul 8 sampai pukul 4 sore. Demikian Pak. Itu yang Ibu mau tanyakan. Di hari Jumat, saya kan pulang pagi, jam 8. Terlambat ikut boleh nggak? Karena saya juga pulang paginya jam 8 itu udah. Bapak pulang dari mana Pak paginya? Nama Pak, nama. Nanti konfirmasi saja sama panitia ya Pak. Hari ini kita terkait dengan pembelajaran ya. Nanti bisa ditanyakan ke Ibu Ayu melalui WA Group ya.
Baik, kalau tidak ada lagi hal yang mau ditanyakan dan didiskusikan untuk materi tentang akuntansi sederhana badan usaha milik desa, cukup sekian. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan. Dan yang kami sampaikan ini merupakan 4 materi inti terkait dengan bagaimana Bapak Ibu melakukan pengelolaan terhadap badan usaha milik desa di desanya masing-masing. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan. Dan jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan terkait dengan himbauan pemerintah, selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan mencuci tangan, kemudian hindari kerumunan. Dan demikianlah yang dapat kita sajikan pelajari hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di hari Jumat ya, Bapak Ibu. Selamat jalan, Ibu. Silakan meninggalkan room untuk menghemat kuota Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Dinda kita muncul dulu. Kita